Shalom, jemaat Tuhan yang hadir di sini maupun yang di rumah saja. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Amen. Kalau kita masih bisa hidup dan bernafas itu karena anugerah Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu, kalau saudara tahu bahwa opung kekasih kami sudah kembali ke rumah Bapa, juga pendeta terkasih dari Ciawan juga sudah kembali ke rumah Bapa. Karenanya saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini maupun yang di rumah aja, mari kita menggunakan hari-hari kita dengan sangat bijaksana. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita, tapi pada saat waktu kita tiba, ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali, kita kedapatan jadi hamba yang setia. Amin. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Biar Tuhan Kau mengajar kami untuk beroleh hati yang bijaksana, supaya kami fokus tidak hanya lagi perkara di dunia, tapi kita fokus perkara yang di atas, perkara yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Rencanamu
Ibadah pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hanya boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang setia, yang selalu menepati janji-janjinya, yang menyertai ibadah kita. Nas pembimbing pada pagi hari ini kita ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, besar setiamu, besar kasih-Mu, sehingga kami boleh Tuhan hidup, kami boleh sehat, kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu, memuji Engkau Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan dan pujian yang kami angkat pada pagi hari ini akan membawa kekuatan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami. Semua Tuhan yang akan mendengar, semua yang merasakan kesakitan mereka Tuhan akan dipulihkan, disembuhkan. Mereka mempunyai beban berat Tuhan akan angkat, dan Tuhan akan memberikan semua solusi atas semua apa yang mereka butuhkan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan Engkau akan melawat semua yang hadir. Dalam nama Yesus kami tolak segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Darah Yesus bungkus pagari rumah ini dan setiap rumah yang ada Tuhan yang ikut bergabung, dan mereka menikmati Tuhan hadirat-Mu. Dan kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, teman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga,
untuk menyediakan tempat buat kita, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Dia memberikan kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita 24 jam. Amin. Sehingga apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kesedihan kita, ketakutan kita tidak sendirian, dan Dia sanggup mengubah segala ratapan kita menjadi tarian-tarian. Mari kita bersuka cita, tebarkan senyummu kepada keluargamu yang ada di kiri kananmu. Katakan terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang menguatkan kami, yang selalu memberikan kami sukacita, sehingga kami tidak perlu merasa sedih kembali. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kalungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku Katakan kau ubah rataku. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kalungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Katakan ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam, Angkat suaramu. memujimu selalu. Dengan syukur padamu selama-lamanya. Amin. Mari kita terus bersuka cita, memuji Tuhan. Amin. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kalungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu selalu. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekarang jemaat Tuhan, saya mau dengar katakan. Ku tak akan Amin. memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama dengan sorak-sorai. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sampai buat Tuhan kita terjadi atas segalanya. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau nyatakan betapa hebat Tuhan kita, betapa dahsyat Allah kita. Tiada yang mustahil bagi Dia, dan Dia sudah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di rumah Bapa. Amin. Dan kita kalau boleh bangkit berdiri lagi ya. Kita mau sorak-sorai, kita mau berlompat bagi Tuhan kita. Amin. Mari katakan sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah
berkuasa. Pembebasku saja, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menjaga atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Tuhan kami percaya, Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Sekali lagi ya, dengan semangat ya sekarang. Tuhan Allah kita. Amin. Yes, bersorak buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan karena kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus berkati. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami puja, yang kami tinggikan. Bersyukur untuk besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang kita tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu dan dibangun kembali di dalam Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu itulah Engkau sendiri. Aku percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mendengar Tuhan, mereka semua mendapatkan kekuatan baru, damai sejahtera yang baru, dan juga mereka semua dipulihkan Tuhan atas semua yang mereka alami Tuhan. Hari ini mereka disegarkan dengan firman-Mu Bapa. Mereka menyala-nyala kembali dengan-Mu Tuhan. Karena kami mau di-charge Bapa dengan firman-Mu yang untuk membawa kami semangat dan terus menyala-nyala menjalani hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Roh Kudus, tolong aku Tuhan. Roh Kudus untuk memampukan, menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan semua orang boleh dijamah, mereka semua boleh semakin cinta Tuhan dan melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita diingatkan kembali dengan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, selama 40 hari, ya, dia memperlengkapi murid-muridnya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di dunia ini. Jadi setelah Paskah selama 40 hari, ya, di bumi, tidak ada yang tahu ya Tuhan tuh tinggal di mana, ya, dia di mana gitu. Tetapi setelah Paskah, Tuhan itu bukan lagi manusia seperti kita. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang punya kuasa kebangkitannya, ya, seperti waktu Tuhan Yesus berjalan dengan waktu ke Emmaus berjalan dengan muridnya itu, Tuhan Yesus di situ waktu berbicara dengan muridnya, dan setelah mereka mengerti dikatakan Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Jadi dia punya kuasa kebangkitannya. Ya, tugasnya di bumi sudah selesai dan dia akan siap pergi ke rumah Bapa yang menyiapkan tempat buat kita, dan semua yang percaya kepadanya semuanya ada tempat di rumah Bapa di sorga. Nah, karenanya mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 28. Mari kita baca. Ya, Matius 28. Di sini firman Tuhan mengatakan, Matius 28 ayat 18, ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan katakan di sini perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus, dia berani mengatakan dan dia melakukannya dengan kepastian. Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan dikatakan di sini, karena itu pergilah. Pergilah itu adalah kata perintah, ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Jadi ini perintah Tuhan, amanat agungnya Tuhan, ya. Jadi kita diingatkan nih hari ini. Coba bilang ke kiri kanannya, ingat amanat agung. Supaya kita tahu berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada Tuhan. Berapa jiwa yang kau sudah ceritakan tentang Yesus Kristus, ya. Ini perintah Tuhan. Saya sudah katakan, ya, mertua saya hari Sabtu yang lalu dia pergi pulang ke rumah Bapa di sorga, ya kan? Biasanya kalau orang meninggal dia kasih kata-kata nasihat. Kata nasihat dari mertua saya adalah damai. Selalu membuat damai, menjadi membawa damai. Kemanapun kamu pergi, kamu buat damai. Kalau itu semuanya daripada kamu, mulai dari kamu, bawa damai. Itu nasihat yang dia berikan dan diteruskan kepada anak, mantu, dan cucu-cucunya. Dan kita melakukannya, ya, bahwa kamu harus memberi, ya. Mertua saya punya kebiasaan setiap orang, apalagi dia menghormati banget yang namanya hamba Tuhan, yang namanya pendeta, dia tuh nomor 1, ya. Kita tahu banget setiap ada pendeta, hamba Tuhan, dan juga hula-hulanya. Kalau di orang Batak tuh hula-hulanya tuh apa ya rasanya Bataknya, ya. Pokoknya yang dihormati lah, ya, kakak-kakaknya dia gitu, yang dari Panggabean itu dihormati. Itu yang harus kita teruskan
dan kita lihat daripada kehidupan mertua saya, sehingga itulah nasihatnya, nasihat terbukanya dia. Ya, mungkin dia nggak secara kata-kata, tetapi di dalam perbuatan itu yang menjadi meneruskan itu kepada kita dan anak-anak. Dan Tuhan Yesus memberikan nasihatnya ini. Ya, perintahnya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Dan ajarlah mereka. Maka setiap orang yang dipilih Tuhan, ya, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, baptislah dan ajarlah. Ya, tahun lalu gereja harus menyuarakan tentang keselamatan itu, dan tahun lalu kita melihat ada Pak Budi yang menerima Yesus, ada Namoya, ya, ada siapa lagi, Jody, ada Bella yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita baptis dia, dan sebelum dibaptis kita ajar mereka supaya mereka belajar, dan mereka meneruskannya lagi seperti mata rantai untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Di sini dikatakan setiap orang yang dipilih Tuhan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena perbuatan baikmu. Waduh, saya udah baik segala macam, saya bisa diselamatkan. Enggak ada. Kita nggak bisa berdasarkan perbuatan baik kita, karena kita udah dari keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah berdosa. Itu adalah garis keturunan kita. Adam dan Hawa berdosa, nggak ada yang bisa lagi. Makanya nggak bisa pengampunan dosa itu dengan korban binatang. Nggak bisa korban binatang itu bisa untuk menghapus dosa manusia. Nggak bisa. Ya, karena Tuhan Yesus katakan surga itu kudus. Ya, surga itu kudus. Kita aja manusia, saya selalu berkali-kali ya mengatakan kepada jemaat, kepada semua orang yang saya saksikan tentang Yesus. Kalau kita minum air putih aja, kita ludahin sedikit, kita kasih ke orang. Orang itu kita semua ini berdosa, tapi orang berdosa aja nggak mau air putih yang jorok gitu ya. Maksudnya kalau dia kena ludah sedikit. Apalagi surga itu kudus. Nggak ada bisa setitik noda nggak bisa masuk ke surga, setitik dosa nggak bisa masuk ke surga. Maka dengan ya, maaf atas gangguan. Tadi nggak pakai berbeda, pakai masker. Oh iya, pakai mic-nya benar bisa, bluetooth-nya kan nggak nyambung. Ya, maaf atas gangguan teknis ini. Kita lanjutkan lagi bahwa tadi dikatakan bahwa keselamatan itu, masjid surga itu kudus, bahkan tidak bisa setitik noda pun masuk ke dalam surga tanpa Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Yang namanya Tuhan kan sudah katakan dia Tuhan, dia mau jadi apa aja juga bisa, sehingga dia menjadi manusia karena tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Maka Tuhan mengutus, maka Tuhan datang ke dunia. Maaf, setiap orang yang telah dipilihnya wajib melakukan amanat agung ini, wajib untuk melakukan perintah Tuhan tadi, yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dikatakan di sini, baptislah dia, ajarlah mereka, dan aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Jadi Tuhan waktu mengutus, memerintahkan kita untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat itu, dia tidak melepaskan kita begitu aja. Dia nggak melepaskan kita sendiri. Dikatakan di Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Pada waktu dia naik ke surga, dia juga memberikan Roh Kudusnya. Maka kita bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 8, bisa dibaca. Kisah Rasul 1 ayat 8 di sini mengatakan bahwa dikatakan di sini, ya, bahwa dikatakan apa di sini? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nanti makanya kita beberapa hari lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Waktu kita ada Roh Kudus, Roh penolong, maka dia akan menyertai kamu untuk menjadi saksi di Yerusalem, di keluargamu, di teman-temanmu, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, kita semua sudah dipilih Tuhan, bukan karena kebaikan tadi saya sudah katakan, bukan karena usaha kita, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh dipilih dia menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya. Kalau dia sudah memilih kita, kalau dia sudah memanggil kita, itu bukan kebetulan. Mazmur 139 boleh dibaca. Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, ya, di sini firman Tuhan katakan, sejak dari dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau, aku sudah memilih engkau. Jadi semua orang yang percaya Yesus, ya,
Sebentar lagi kita akan membaptiskan Tio ya, kalau ada Tio di sini ya, bahwa Tio itu dipilih Tuhan. Tahun ini kita mengucap syukur. Ada Tio, ada Michelle, ada satu lagi siapa? Niki ya. Ya, walaupun iblis dan tarik-tarikan tuh mau mengambil beberapa orang ini kembali kepada dia, tapi kita doakan, jemaat doakan yang namanya Niki, Michelle dan juga Tio. Kita mendoakan karena pada waktu dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, setiap hari ini kalau nggak ada usaha daripada anak-anak ini untuk melekat kepada Tuhan, maka mereka akan ditarik lagi gitu. Jadi kita perlu doa, dukungan doa buat semua jemaat untuk anak-anak ini boleh tetap setia kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga dia tidak kembali lagi kepada hidupnya yang lama. Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan di sini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat. Dan dikatakan di sini di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya yang terjadi. Jadi Tuhan sudah memilih kita sejak kita dibentuk di dalam buah kandungan ibu kita. Maka kalau Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, mari kita melakukan amanat agung itu. Waktu Tuhan memilih Petrus, ya, saudara tahu kan Petrus itu punya karakter yang kejam, karakter yang keras kepala, karakter yang mulut besar, ya. Tapi Tuhan tetap pilih dia. Tuhan tetap pilih dia. Dari dia sehingga dia benar dari keteguhan murid-murid Yesus, maka mereka mendapat buah-buahnya. Kita boleh mendengar nama Yesus, ya. Di luar orang Israel kita bisa mendengar nama Yesus karena ada murid-murid yang setia, yang punya karakternya tadi kejam, yang punya mulut besar, Simon yang ragu-ragu, tapi Tuhan pilih karena Tuhan tahu kekuatan Petrus, Tuhan tahu kelemahan Petrus, dan Tuhan juga tahu kekuatan dan kelemahan kita semua, sehingga nggak ada kita bisa bilang saya nggak bisa banget ngomong, saya nggak pintar bicara, nggak ada. Dia tahu potensi Anda, dia tahu kelemahan dan kekuatan kita. Waktu Yeremia kita baca ya, Yeremia 1 ayat 4. Mari kita baca Yeremia 1 ayat 4. Di sini dikatakan Yeremia 1 ayat 4, waktu Tuhan memanggil Yeremia, dipanggil dia untuk diutus Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa kata Yeremia? Kita baca di dalam ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan katakan, ayat 7, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dikatakan di ayat 8, janganlah takut kepada mereka. Ini ya, tadi di salah satu ayat 8, jangan takut, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Di sini juga waktu Yeremia diutus Tuhan, dipanggil Tuhan, dia katakan aku nggak bisa bicara Tuhan, tapi Tuhan mengatakan jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanmu ke dalam mulutmu. Dan Roh Kudus yang diberikan Tuhan juga akan menaruh perkataan-perkataan pada waktu kita minta Roh Kudus untuk menolong kita dalam melakukan amanat agungnya Tuhan. Maka di ayat 19 ya, di dalam Yeremia 1 ayat 19 kita bisa baca, mereka akan memerangi engkau. Inilah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan pada waktu kita melakukan amanat agungnya, pada waktu kita melakukan perintahnya. Dia katakan, mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab apa? Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kenaikan Tuhan Yesus membuat kepastian buat kita. Ada rumah Bapa di sorga, sehingga waktu kita meninggalkan dunia ini, ya, seperti dikatakan Yeremia, aku masih muda. Kita baru melihat pendeta Raditya Oloan umur 36 tahun, masih seger-segernya, masih semangatnya, banyak jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan. Ya, dari seorang yang tadinya kan kita bisa dengar kesaksian tadi ya, bahwa dia seorang
pemandu narkoba, dan penjual narkoba. Tapi Tuhan bisa pilih dia, ya, karena dia punya hati yang hancur datang kepada Tuhan. Hati yang hancur itu mudah dibentuk, tapi hati yang keras, merasa diri pintar, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, itu yang susah dibentuk sama Tuhan. Tapi hati yang hancur, ya, setiap orang yang punya hati yang hancur, yang aduh Tuhan, saya rasanya nggak bisa apa-apa, tapi saya mau serahkan hidupku kepada Tuhan, maka itu yang mudah dibentuk. Dan kita melihat Raditya Olam 36 tahun, dia dulu pemakai narkoba, dia dulu penjual, tapi Tuhan bisa pilih seperti Petrus, ya. Tuhan memilih murid-muridnya bukan murid-murid yang sempurna. Begitu juga Tuhan pilih kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi dia tahu karena dia sudah mengenal kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dia tahu kita mampu karena kasih karunia kita dipilih, sehingga kita bisa untuk memberitakan kabar baik, sehingga di luar sana ada banyak jiwa yang membutuhkan nama Yesus. Mereka boleh mendengar nama Yesus. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi saya sudah katakan, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, dari kuburnya, dia mempunyai kuasa kebangkitan, ya. Dia mengajar muridnya setiap hari. Dia udah nggak ke tempat-tempat lain, dia cuma konsentrasi untuk murid-muridnya ini untuk mengajar mereka. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 kita bisa baca, ya. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan di sini, ya, hai Teofilis, dan bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, dengarin ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi apa nih? Muridnya diajar setiap hari tentang kerajaan Allah, untuk mempersiapkan mereka untuk memberitakan kabar baik. Di ayat 4, tapi muridnya apa ya dikatakan? Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi waktu murid-muridnya diajar setiap hari berulang-ulang, di ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi murid-muridnya nggak nyambung gitu. Dia nanya, maukah memulihkan kerajaan Israel? Tuhan lagi bicarakan tentang bagaimana kamu untuk mempersiapkan untuk banyak orang supaya bertobat. Tapi Tuhan tetap percaya, tetap setia, nggak ngambek. Kamu gimana sih 40 hari aku ngajarin kamu berulang-ulang bagaimana tentang keselamatan, tetapi kamu tentang bagaimana kerajaan Israel dipulihkan. Maka Tuhan katakan, kamu nggak usah tahu kapan itu waktunya, ya. Tapi cuman fokus kepada amanat aku ini, perintahku kepadamu, beritakan Injil, ajar mereka supaya mereka mempunyai kepastian surga. Ya, respon murid-muridnya sebenarnya sini memulihkan kerajaan bangsa Israel, tapi Tuhan sabar. Nah, Tuhan juga mau mengingatkan kita supaya kita sabar, ya, supaya kita kuat, tertanam di gereja gitu, nggak cepat sensitif, nggak tetap ngambek. Ya karena itu proses. Kan firman Tuhan katakan, ikut aku pikul salib sangkal diri. Ya kan? Gak bisa ikut Tuhan, kita gampang sedikit-sedikit kita sensitif, sedikit-sedikit kita ngambek, sedikit-sedikit kita mau mundur dari gereja. Kita harus melekat pada komunitas kita. Komunitas itu adalah yang akan mendukung kita, mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita hidup di dalam Tuhan. Gesekan-gesekan itu mungkin kita memang di antara teman-teman di gereja pasti ada kecocokan, ya. Namanya Tuhan kita dibentuk dengan unik, dengan ajaib, dengan dahsyat. Kalau sama semua kita nggak seru kan. Jadi perbedaan itu yang membuat kita supaya kita belajar untuk mengasihi, mengampuni gitu. Jadi itu adalah proses-proses yang membuat kita harus kuat di dalam pengiriman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk beritakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, maka hari ini kita diingatkan lagi, setiap orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, Tuhan mau kita memberitakan tentang Yesus kepadanya. Dan hari ini Tuhan mengatakan, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepada Tuhan?
kalau keselamatan yang kita peroleh itu kita terima dengan cuma-cuma? Ada nggak di sini keselamatan kita bayar dengan 3M? Ada yang beli di sini? Ada? Ada di dalam handphone itu? Ada nggak kita beli keselamatan? Nggak ada kan? Kalau keselamatan yang kita beli, kita terima itu dengan cuma-cuma, ya misalnya kita dapat sesuatu yang berharga, kita dapat dengan cuma-cuma, sangat egois banget. Kita nggak mau bagikan kepada orang lain karena kita takut menyinggung perasaannya, karena kita takut dibilang mengkristenkan orang. Kita cuma beritakan kabar baik. Kita nggak maksa, semua pilihannya kepada kita. Waktu Tuhan panggil Petrus, saya mau pakai perahumu. Petrus bisa bilang enggak, saya nggak mau kasih perahu. Tuhan bisa pakai perahu yang lain. Dan Tuhan tuh berkuasa ya. Dia berfirman semuanya bisa jadi. Tapi dia mau pakai kita. Kalau Tuhan mau pilih kita ini sekarang, mau panggil kita, bukannya karena nggak ada orang lain, banyak orang lain, tapi karena dia mau memberkati kita. Saudara sekalian di dalam Tuhan, saudara lihat nggak waktu Petrus diminta pinjam perahunya, apa yang terjadi? Dia memberitakan di sini perahu itu, Tuhan memberitakan tentang ini, tentang ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa dikuatkan, dimenangkan. Dan waktu Tuhan suruh dia bertolak lebih dalam lagi, dan Petrus membawa ikan yang banyak sekali sampai jalannya koyak, sehingga Petrus membagi-bagikan. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, karena dia mau memberkati kita. Jadi jangan, aduh gue lagi nih. Aduh gue lagi. Kita punya syukur kalau kita dipilih, kita dipercayakan, kita lakukan dengan semangat. Dan di situ ada berkat, ada perubahan. Karena waktu Tuhan memilih kita, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang gak sesuai dengan kita. Tapi Tuhan mau kita berubah. Apakah kita tetap sama waktu sebelum kita menerima Yesus, apa sesudah menerima Yesus? Apa kita tetap sama, keras kepala, gak mau dibilangin, gak mau ditegur, gak mau sabar? Tuhan mau merubah kita, dan semua pilihannya kepada kita. Kita lihat waktu Petrus dipilih Tuhan, ada 3.000 orang diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau Tuhan nggak mau, kalau Petrus nggak mau, pasti ada juga 3.000 orang yang diselamatkan. Tapi bukan Petrus yang berkorban. Tapi karena Petrus yang mau menerima, mau meresponi apa yang Tuhan panggil kepada dia, yang Tuhan panggil kepada dia, maka dia mengalami bahwa perubahan-perubahan dalam dirinya. Seorang yang kejam, yang mulut besar, ya, yang keras kepala, bisa Tuhan buat menjadi orang yang sabar, yang mau mengerti kehendak Tuhan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita lihat bahwa hari-hari ini, kalau kita Tuhan beri kesempatan hidup di dalam masa pandemi ini, saudara lihat kematian itu hanya di depan mata. Yang bukan harus yang tua aja yang meninggal, tapi yang muda. Saya melihat di mana-mana kematian itu sangat di depan mata. Karena kalau kita masih hidup hari ini, itu karena genggaman tangan kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup, karena Tuhan punya tujuan kepada kita untuk memberitakan kabar baik. Iman adalah salah satu korban saya, ya? Enggak, bukan korban ya. Salah satu anugerah Tuhan. Saya ketemu Timan itu di Pondok Indah Mall ya. Dia waktu itu sedang bekerja. Kita dan Pak Sabang suka nonton film Studio 21. Terus saya ketemu dengan Timan. Dan waktu itu cuma ngomong aja sama dia tentang Yesus. Tapi dia nggak langsung menerima Yesus. Ya, dia sudah ngikut ke mana? Country Kitchen. Dia juga belum terima Yesus sebagai juru selamat. Dia sudah kemana-mana. Sampai pada waktunya dia mau memberikan dirinya. Tugas kita cuma beritakan, ya kan? Kalau dia nggak mau, itu bukan urusan kita, urusan dia sama Tuhan. Kan ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyerang, tapi yang menumbuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dari Timan ya kita lihat bahwa istrinya tadinya dia marah sama istrinya marah dengan dia, nggak terima kalau Timan terima Yesus. Tetapi karena dia sabar, ya, akhirnya istri dan anak-anaknya menerima Yesus. Itu adalah mata rantai, ya. Kita lihat Timan aja nih contohnya. Dari Timan dia bicara tentang Yesus kepada Ibu Yanti, haleluya, melalui dia ya. Ibu Pon, Ibu Sum itu Ibu Pon kan? Bukan, nah, itu Bu Sum. Jadi melalui satu orang ini maka akan datang seperti mata rantai. Ada banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Tuhan Yesus.
Saya cuma beritakan Yesus ya. Dia sudah pergi kemana-mana, dia sudah pergi di tempat Pak Andi Pagabean, udah kena smackdown juga sama dia ya. Pernah kan smackdown gitu ya. Tetapi dia kembali lagi kepada GKI Berkat, semangat lagi, menyala-nyala lagi memberitakan kabar baik. Dia nggak ada takutnya tuh memberitakan kabar baik. Nah, Tuhan juga hari ini mengingatkan kita, egois banget. Keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, ya. Terus kita nggak berani menceritakan itu karena kita takut menyinggung orang lain, karena kita takut mengkristekan orang. Padahal kita cuma bilang dari perbuatan kita, ya. Bisa kalau kita nggak berani ngomong, kita boleh tanya Roh Kudus, tolong saya pengen dia ngomong lagi. Tiba-tiba Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitakan kabar baik. Berapa kali saya melakukan itu, Roh Kudus tolong. Waktu saya pergi naik Grab, waktu pergi naik taksi, ada jiwa yang mau menerima Yesus pada saat itu di tempat itu. Karena apa? Karena dia juga sedang mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan kirimkan saya kalau saya ada di taksi, ada di Grab, berarti Tuhan mau jiwa ini mendengar nama Yesus. Mari saudaraku, amanat agung ini katakan, pergilah, itu adalah kata perintah. Jangan menjadi orang yang safety place aja, yang mau nyaman aja. Pokoknya keluarga saya sudah terima Yesus bersama. Yang lainnya itu urusan pendeta. Di sini dikatakan, mari kita baca ya. Tadi di Matius 28, dia katakan pergilah. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia nggak katakan pergilah pendeta-pendeta, pergilah majelis-majelis. Dia katakan semua orang mempunyai tugas untuk memberitakan kabar baik. Melalui perbuatan, melalui kasihmu, orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan. Seperti Yeremia, kita nggak bisa mengatakan saya nggak bisa ngomong. Enggak, Yeremia juga nggak bisa ngomong, tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku bersama engkau, aku sudah milih engkau. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Oke, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan di sini. 1, 2, 3. Ya. Tuhan memberikan kita bukan ya, Mam? Bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan ya. Kalau kita takut berarti itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberi kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, terus ketertiban, dan juga kasih. Dan kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi perintah ini bukan untuk pendeta saja, bukan untuk majelis saja, tetapi untuk semua kita. Beritakan Injil di bidang mana kau bekerja. Kalau kau sebagai pembantu rumah tangga, bisa mijit di situ marketplace, di mana profesimu, di situlah kau memberitakan kabar baik. Mungkin waktu ada yang misalnya di sini tukang pijit, kamu doain ya. Ibu siapa ya waktu itu, ibu aku jadi lupa, bukan ibu Pon, satu lagi ibu yang sakit itu yang sakit gula. Lupa, ibunya Joshua. Bukan yang di Cinere dalam itu yang suka dikasih sembako sama Ibu Ati. Oke, maaf, Ibu Ati ya. Dia selalu katakan waktu saya memijit orang, saya selalu doain, ceritain tentang Yesus. Ya, itu profesinya di situ. Kalau Ibu Ati ada di sini bergabung ya, waktu dia mijit dia ceritain tentang Yesus. Dia berani menceritakan Yesus. Jadi jangan jadi orang safety place, mau nyaman aja. Dunia membutuhkan kamu. Kamu adalah jawaban dunia. Kalau kamu bilang saya nggak punya waktu, saya kerja terus, saya nggak punya pembantu, Yesus loh yang pegang waktu. Kalau kamu dibilang hari ini selesai, mau bilang apa? Sudah berapa jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan? Kan saya sudah bilang pandemi ini kita lihat banyak orang yang di depan mata pergi. Dan kalau kita hidup ini berarti Tuhan masih punya kesempatan, kita punya kesempatan. Tuhan mau kita untuk memberitakan kabar baik, sehingga untuk kita dipanggil, kita nggak malu gitu. Kalau kita pergi ke pesta perjamuan, semua orang bawa kado, kita nggak bawa apa-apa, kita kan malu dong. Biarlah kita membuat suatu mahkota. Ini Tuhan, ini jiwa ini aku sudah bawa, dan Tuhan katakan sabarlah engkau, kau hambaku yang setia, yang sudah melakukan perintah kepada. Kita kan mau dong rumah Bapa di sorga nanti
kita membawa sesuatu kepada Tuhan Yesus, ya nggak? Kalau orang meninggal aja semua orang kasih amplop di kotak ya. Kalau kita Bapak di sorga ulang tahun aja kita bisa kasih kado. Masa kita ke rumah Bapak kita di sorga kita nggak kasih apa-apa? Dan Tuhan katakan, semua hartamu itu kamu tinggalin. Semua kekayaanmu, kepintaranmu itu semua kamu tinggalin. Kamu nggak bawa apa-apa ke sana. Yang kamu bawa, Tuhan cuma katakan, berapa jiwa yang kamu sudah bawa kepada Tuhan Yesus, yang kau sudah katakan kepada Yesus. Ya, kita adalah jubirnya Tuhan. Coba bilang, kita ada jubirnya. Kalau presiden pilih jubirnya, pasti dia adalah orang-orang yang kompeten, yang punya kualitas hidup yang bagus. Kita adalah penyambung lidahnya Tuhan, ya. Kita harus punya kualitas hidup yang baik. Kita harus jadi contoh, karena dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Garam kalau tidak jadi asin, dia apa? Diinjak-injak dan dibuang. Makanya Tuhan katakan, mari perintah Tuhan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Jadi nggak ada yang bisa bilang saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa, karena Tuhan katakan di sini, di mana profesimu, ya, di mana marketplace-mu, mau jadi pembantu, mau jadi tukang pijit, mau jadi pengacara, mau jadi apapun, Tuhan beri kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Kalau nggak bisa ngomong, melalui perbuatanmu, melalui kasihmu, sehingga orang bilang, waduh dia nggak punya uang, kok dia masih bisa ya nolong saya, hebat ya, ada apa sama dia ya. Kalau misalnya, wah tuh orangnya udah disakitin, udah dimaki-maki, kok dia masih mau mengampuni, karena dia masih kan melihat Yesus di dalam hidup kita, ya. Jadi mari hari-hari ini, dunia itu sedang membutuhkan kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Tuhan mau memakai hidupmu. Ketika Tuhan memanggilmu saat ini, berapa kali dia mengetok pintumu? Mari beritakan Injil, mari beritakan kasih Tuhan. Berapa kali kamu tidak akan mau membuka pintu bagi Tuhan, ya. Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita semua saudara, ya, jangan biarkan Tuhan mengetok pintumu berkali-kali tapi engkau tidak mau membuka. Sekarang pertanyaannya, bolehkah Tuhan memakai hidupmu? Bolehkah bilang sebelah kiri kanan, bolehkah Tuhan memakai hidupmu? Amin. Apa jawabannya? Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 16. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 9 ayat 16 di sini dikatakan, ya, mari kita baca bersama-sama supaya itu melekat di dalam pikiran kita dan terus teringat di dalam kita. Dan dikatakan di sini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah kebenaran bagiku. Apa yang dikatakan? Mari kita bersama-sama berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mari beritakan kabar baik itu. Spirit yang seperti ini sudah hilang pada saat ini karena ketakutan, karena kegalauan, karena pandemik. Maka orang cuma fokus kepada ketakutan. Pada firman Tuhan, aku tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi aku memberikan kamu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi mari kita alihkan fokus kita, bukan takut, bukan kan apa yang kita makan besok pagi itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kata Tuhan di Matius 6, ya. Mari kita cari kerajaan Allah beserta kebenarannya dan melakukan amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan masuk klub. Ya, sekarang ada klubnya apa? Bless me. Berkati keluarga saya Tuhan, berkati pekerjaan saya. It's okay, nggak apa-apa. Berkati Tuhan, dia Tuhan, berkati ini, berkati ini. Tuhan bilang, apa yang kamu gak ngomong juga aku udah tahu. Hari ini doa kita dirubah menjadi use me Lord. Pakai aku Tuhan. Use me Lord. Ya, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku diberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan di Markus kita baca sekali lagi, ya. Yang ini kita perlu baca. Markus 16, 15 sampai 20, boleh baca. Markus 16, 15 sampai 20. Kita diberikan
Segala itu Tuhan perlengkapi. Jadi jangan takut. 15-20. Markus 16, 15-20 dikatakan di situ. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tandanya. Amin. Ya. Siapa yang percaya dia dibaptis. Ya, sebentar lagi Tio akan dibaptis ya. Kita mengucap syukur, kita akan menunggu Niki ya. Dan dikatakan di sini, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Coba saudaraku yang kasih, kalau misalnya nanti kita ke surga nanti, terus kita nanti di situ, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Waktu kita lagi berjalan gitu di Kanaan, di surga nanti, di bumi yang baru, di langit yang baru. Terus ada orang-orang yang dekat sama kita, dia ngelihat dia ada di sebelah sana, dan dia mengatakan, kok kamu tega banget, saya sering pergi sama kamu, saya sering bersama kamu, tapi kamu gak pernah ceritakan saya tentang Yesus. Sedih gak? Karena barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ya, itu loh kan. Nah, apa-apa, masih ada 10. Jadi saudaraku yang kekasih, mari pergunakan waktumu dengan bijaksana. Tadi lagu tadi, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari ganti doamu yang bless itu. Oke, boleh. Tapi pakai aku Tuhan. Setiap hari pakai aku Tuhan. Kali tadi saya sudah katakan, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, karena Tuhan mau kita mempergunakan amanat agungnya itu supaya kita memberitakan kabar baik. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini karena ada genggaman tangan Tuhan yang kuat, kita sudah merdeka. Kita punya tugas, amanat agungnya. Kita nggak bisa diam-diam aja. Kita diutus Tuhan untuk pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini kami diingatkan kembali Bapak, bahwa firman-Mu mengatakan untuk kami memberitakan kabar baik. Untuk kami mau Tuhan hari-hari ini bukan fokus kepada masalah kami, bukan fokus pada ketakutan, pada semua problem-problem yang kami hadapi, tapi kami mau fokus atas amanat agung-Mu yang mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Tadi Tuhan Yesus, saya katakan bahwa keselamatan yang kami peroleh itu dengan cuma-cuma, karena Engkau yang memberikan kepada kami, yang memilih kami, bukan kami memilih Engkau. Kalau keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma, betapa egoisnya kami tidak memberitakan ini kepada banyak orang. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan nama Yesus, banyak orang yang gak tahu melakukan untuk hidupnya. Tapi Tuhan utus kami hari ini, dan aku Tuhan melepaskan Tuhan kuasa kepada semua yang mendengar pada hari ini, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa daripadamu yang menyertai mereka yang Engkau janjikan, menyertai kami sampai ke akhir zaman, untuk berani memberitakan kabar baik melalui kehidupan kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi hidup lagi dengan sama, yang selalu Tuhan melakukan hal-hal jatuh lagi dengan melakukan hal-hal hidup lama kami. Hari ini kami mau bangkit Tuhan. Kami mau berubah. Karena seperti Petrus Tuhan mengambil keputusan waktu Tuhan memanggil dia mau Tuhan, dia mau dipakai perahunya, dan dia melihat Petrus berubah hidupnya, dan dia diberkati dengan banyak hal di dalam kehidupannya. Dan kami juga percaya Tuhan, apabila kami mau, Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan melepaskan kami, Tuhan akan memegang tangan kami, menyertai kami, karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kami semua Tuhan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, yang akan menolong, menuntun, mengingatkan apa yang semua Tuhan perintahkan pada kami, sehingga kami boleh melakukan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami percaya di dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan sudah angkat bebannya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang ketakutan Tuhan sudah angkat ketakutannya. Tetapi hari ini mereka dibebaskan. Mereka diingatkan lagi amanat agung Tuhan untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebagai mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama. Oke, kita akan memberikan. Selamat bergabung di link yang baru. Mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa sambil mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Biar Engkau memberkati beliau dalam segala apapun yang dilakukan, Engkau berhasil dan hikmat manfaat kebijaksanaan Allah selalu turun atasnya. Dan saat ini kami siap untuk memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya menjangkau banyak jiwa ke seluruh pelosok-pelosok daerah, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi Tuhan, memberi dimasukkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil mati semua. Kasih yang baru kan? Tadi kenapa sih pakai mama juga? Nggak apa-apa tadi. Iya, sekarang gimana? Bisa, lanjut aja ya mas pulang. Ini siapa yang masuk? Ini ada? Ini mau ada kok, maaf ya. Oke. Yang nggak tahu berarti yang ada. mari selamat memberi sambil kita mengangkat pujian. Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau ibadah yang pada pagi hari ini sudah boleh selesai. Kiranya apa yang kami dengarkan, Tuhan, boleh menjadi kekuatan, dan kiranya Kau juga memberkati yang menyatakan dari Ibu Gembala kami, biar Kau tambah-tambahkan kasih, kesabaran, kemurahan, dan juga hikmat Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang bergabung dimanapun mereka berada, Tuhan, apapun pergumulan yang sedang mereka alami, Tuhan, baik itu sakit penyakit,
masalah keluarga, masalah keuangan, apapun masalah mereka hadapi, biar Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menyelesaikannya. Tuhan, terima kasih untuk kenaikan-Mu Tuhan ke sorga Tuhan, sehingga Engkau menyiapkan tempat bagi kami, dan kami tahu Tuhan bahwa saat kami berbuat baik, saat kami hidup benar itu bukan supaya kami ke surga, tapi karena Engkau sudah menyiapkan tempat, sehingga sebagai ucapan syukur kami mau hidup benar Tuhan. Kami juga mau Tuhan berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kehilangan saat ini Tuhan, untuk keluarga Kak John Alexandra Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kekuatan, kiranya Engkau yang menguatkan anak-anaknya Tuhan, Suzu Zera, juga Zoe dan Ziona Tuhan, Kau juga berikan kekuatan kepada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Pak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga segenap jajarannya, Kau terus tambahkan hikmat sehingga mereka boleh Tuhan memimpin negara ini dengan baik dan benar. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan yang sedang Tuhan terjadi di Palestina Tuhan, biar Kau bawa kedamaian Tuhan. Kami berdoa supaya kesatuan Tuhan di bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati bangsa Israel Tuhan, kami juga memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada bulan Mei ini. Kiranya Tuhan Kau terus menyertai kami Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami. Inilah Tuhan doa yang kami berikan kepadamu. Kami juga mau menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak raja yang maha tinggi, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Pergilah, beritakanlah kabar baik kepada semua orang, agar banyak jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan. Jangan bilang kau tidak mempunyai waktu, karena waktu adalah yang Tuhan yang punya. Dan Tuhan bisa memberi kita hidup, karena Dia mau untuk kita dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kita serah dulu sejenak. Sekali lagi atas nama Gembala dan Majelis Jumpa, mengucapkan dan keluarga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa perintah Tuhan, beritakan kabar baik itu ke seluruh bangsa. Amin. Dan hari Rabu kita ada penalan Alkitab. Setiap hari Rabu, maaf kemarin saya nggak bisa bergabung karena capek sekali ya. Sebenarnya sih nggak ada kata capek ya untuk bergabung. Tapi nanti minggu depan kita bergabung lagi. Dan hari Jumat nanti, Jumat ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Bernard. Mari bergabung ya dengan prayer meeting kita besok. Undangan di Google Meet nanti akan diberikan linknya. Dan selamat ulang tahun buat Timan dan Misi. Coba itu panjang umurnya sih, mana kuetarnya. Kita akan panjang umurnya buat Timan itu tuh. Panjang kuetarnya, hari ini Timan berulang tahun yang ke
35. Dia 35 tahun dibalik jadi 53. Ya, karena hati yang gembira ada obat yang manjur. Timan selalu gembira, ya. Mari kita panggil sini Timan. Sini Timan. Ada orang kami ya? Kita happy birthday. Ya. Ayo Timan. Orang kami mana? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, foto dulu. Ayo, Mas, foto. Ya, sih. Ya, Tima. Ayo, Tima. Ya, makasih. Makasih. Kamu di sini. Terus yang foto Ya, siapa? yang foto. Kadohan tolong fotoin Kak. Yang pakai mana? Kadohan tolong kadohan. Ya, makasih. Itu siapa punya? Coba punya. Bisa, Pak? Cuman lama Kak. Oh. Udah. Ya. Ayo. Beda ya. Tunggu bentar. Oke. Mundur dikit, Pak. Ah. Kelihatan semua. Elevate your body. Next slide. Hah? Seperti kata Sisi agak. Iya. Eh? Panjangin lagi masih bisa. Masih bisa Kak? Bisa? Ini masih bisa. Ayo Kak. Bisa Kak? Makasih ya. Makasih. Ya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung. Kok sedikit ya? Bu Rosita, terima kasih sudah bergabung. Ya, puji Tuhan. Sempat 24 tadi. Tapi nggak apa-apa kalau kayak kita lagi live gitu lanjut aja, soalnya kan nanti ke save, jadi kalau di save nggak bagus ada kayak. Iya, cuman orang yang tadi tuh putus semua. Iya. Lagi firman. Nggak masuknya Sama sedih. lagi orang. Tinggal berapa yang sisa? Oh. Tinggal berapa nih? Ya mesti Iya, iya. Tuhan berkati. Masa nggak ada? Ibadah dong ada. Ada. Ini tasnya ke save.